Hubungan praobat, metabolisme, dan aktivitas biologis obat. Di sini saya akan menggunakan jurnal yang berasal dari jurnal PubMed, yaitu dengan judul Non-Clinical Studies in the Process of New Drug Development, Good Laboratory Practice, Metabolism, Pharmacokinetics, Safety, and Dose Translation to Clinical Studies, di mana proses pengembangan dari obat baru ini dia itu akan mempelajari tentang secara non-klinik. Kemudian juga dia akan mempelajari tentang metabolisme, profil farmakokinetik, keamanan, agar dosis obat itu mampu memberikan efektivitas yang baik. Nah, suatu kandidat obat itu sebelum dia memberikan efikasi yang baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses absorpsinya, distribusinya, metabolisme, serta ekskresinya. Nah, dengan mengetahui profil farmakokinetik tersebut juga, dia akan berkaitan dengan ikatan kinetik ini, bahwa obat tersebut kita ketahui dosis yang baiknya itu berapa, agar dia itu mampu memberikan efek yang baik atau efikasi yang tinggi. Kemudian dengan mengetahui profil farmakokinetik juga kita akan mengetahui bahwa obat tersebut dapat terhindar dari yang namanya efek toksik ataupun interaksi dengan obat-obatan yang lain. Nah, di sini ada juga faktor-faktor yang menentukan profil farmakokinetik dari suatu zat, yaitu ada seperti lipofilisitas, kemudian ada laju disolusi, kemudian ada kelarutan, ada pKa, dan juga berat molekul. Nah, di mana antara laju disolusi dan juga lipofilisitas ini akan memberikan suatu nilai yang dinamakan dengan koefisien partisi atau log P, di mana nilai log P 45 merupakan nilai dengan efikasi yang sangat baik dengan lipofilisitas yang sangat tinggi, atau dia menembus membran semi permeabelnya itu sangat tinggi. Nah, kemudian juga selain itu di sini juga organ utama dalam metabolisme dari obat dan juga detoksifikasi suatu zat itu adalah hati, tetapi juga bisa melalui organ-organ lain seperti ada darah, jantung, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ini ada enzim, yaitu yang dinamakan dengan enzim cytochrome P450 atau P450, di mana enzim ini merupakan suatu enzim yang berperan penting dalam metabolisme obat. Nah, di sini ada beberapa jenis dari enzim cytochrome P450 ini, di mana enzim ini banyak ditemukan di dalam hati, tapi juga bisa ditemukan di organ-organ yang lain. Enzim-enzim ini berperan pada yang namanya proses pada fase 1 oksidasi obat. Nah, yaitu ada proses oksidasi, reduksi, hidrolisis, dealkilasi, dan juga deadmission. Nah, kemudian juga selain dari karakteristik fisikokimia obat, juga di sini juga ada karakteristik fisiologis dan fungsional dari obat, di mana faktor ini berkaitan dengan afinitas pengikatan protein plasma dan juga stabilitas dari metabolisme suatu obat. Nah, di sini ada rekomendasi tentang studi atau pembelajaran non-klinis yang berkaitan dengan proses ATME. Nah, di sini ada yang non-GPL dan juga GLP. Nah, di sini ada yang in vitro, di mana in vitro ini salah satunya dia itu mempelajari tentang sifat fisikokimia dari obat, kemudian stabilitas metabolisme tersebut, kemudian ada pembersihan hati dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga secara in vivo dia mempelajari tentang profil farmakokinetik. Di sini ada area under curve, kemudian ada Cmax, kemudian Tmax, distribusi, clearance, dan lain sebagainya. Kemudian juga ini ada in vivo, yaitu tentang toksikokinetik, atau di sini berkaitan dengan toksisitas.